Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Impact bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Saya masih ingat ada satu kalimat bijak ya di dalam bahasa Jawa yang mengatakan gini nih, ojo kagetan gitu ya. Jangan suka kaget dengan sesuatu yang kelihatannya tampak indah di awal tapi di belakangnya justru menjerumuskan atau hanya berkilau di depan saja tetapi ternyata di belakangnya itu penuh dengan gelap gulita lah begitu. Rasanya istilah ini pas banget ya untuk menggambarkan situasi Bitcoin yang dalam beberapa hari ini, sejak hari Valentine kemarin tanggal 14 Februari, harganya menembus 700 juta. Atau kalau dalam kurs dolar ya, ini adalah seharga 49.714 dolar US dollar. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Ojo kagetan, ini Anda sedang kami ajak untuk menyimak Smart Market Insight. Saya nggak sendiri karena saya menemani Audrey Juwana yang akan menemani Mas Ryan Filbert. Selamat sore Audrey. Kita saling menemani ya jadi hari ini ya. Kita berdua akan menemani narasumber kita yang baik hati, tidak sombong, tampan, pintar ya, pokoknya inspiratif lah gitu ya. Mas Ryan Filbert. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore, iya Mbak Ola. Selamat sore Mbak Audrey. Selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada. Makin kesini kayak artis Korea ya. Mentang-mentang mau ditanya yang susah, dia kasih pujian dulu. Aduh. Oh dia jelas dong. Siap. Ya. Kita kasih pujian dulu, habis ini kita ajakin meeting, kita mintain tolong, gitu Audrey. Gitu triknya ya. Wah, gitu triknya. Oke, ini menarik loh Audrey ya, kalau kita lihat beberapa media gitu kan, menuliskan atau juga menyoroti tentang perkembangan Bitcoin, ini surprise banget loh. Apa kaitannya gitu, soalnya ditulisnya gini, sejak hari Valentine, tanggal 14, nah kita kan bertanya-tanya, apa iya? Ini gara-gara Valentine terus dia mengalami kenaikan gitu kan? Iya. Atau karena suku bunga yang lagi turun begitu, atau karena faktor yang lain. Ini yang kita mau bahas dan kita menginformasikan ini, mengedukasi juga Smart Listener supaya nggak kagetan gitu loh nanti latah gitu kan. Kita tanya dulu nih ya, Audrey kepada Mas Ryan. Mas, kami ini kan kabur banget dan kami awam sekali lihat wajah kami polos dia berdua ya. Kami hanya kenal koin kembalian. Oke, siap. Tolong jelaskan sebenarnya Bitcoin ini opo. Baik. Oke, ya jadi siang-siang tadi sudah diucapkan selamat pagi dan tiba-tiba diminta untuk menjelaskan mengenai Bitcoin. Oke, baiklah, gini. Menjelaskan Bitcoin ini bukan suatu perkara yang cukup mudah, tapi semoga saya berhasil pada sore hari ini. Jadi ini bukan perkara yang mudah. Rasa berhasil. Oke, baik. Sekarang gini Mbak Ola dan Mbak Audrey serta Smart Listeners mau kita bawa dari wiring pertamanya. Kita mau olah dari sudut pandang koin sebagai mata uang yang kita kenal bahwa koin itu dipakai sebagai mata uang, atau kita mau bicara dari sudut pandang teknologinya, karena Bitcoin itu kental dengan teknologi, kental dengan mata uang. Kayaknya sih hal yang fundamental dulu ya Audrey ya, yang mendasar ya. Apa? Berarti ini sebagai mata uang dulu. Mata uang, baik. Oke. Jadi begini Mbak Ola dan juga Smart serta Mbak Audrey. Kalau saya mau tanya gitu, kira-kira dalam era hari ini kalau kita mau belanja sesuatu, lalu kita tidak pakai uang, lalu tiba-tiba kita hanya scan QR code, lalu tiba-tiba berpindah, maka sebenarnya ada proses apa nih yang terjadi? Misalnya kan kita sekarang udah biasa ya ngelihat kayak gitu ya. Kalau di saya itu ngelihat itu ngerasa wah keren banget tuh sekitar 2015-an. Di 2015 di Cina itu, di Tiongkok itu untuk pedagang sayur di pinggir jalan itu sudah dibayar pakai QR dan hari itu kita belum. Jadi saya merasa wah keren banget gitu. Tapi hari ini kita sudah mengalami bahwa kita beli sesuatu di toko kopi, mau pakai apa? Saya scan QR saja ya. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang terjadi ketika saya scan QR
uang saya berkurang, uang daripada si orang yang jualan kopi bertambah. Begitu? Ya. Oke, pertanyaannya sekarang. Yang memfasilitasi sehingga uangnya berpindah, itu siapa? Berarti ada sesuatu nih, ada Perantaranya ya. Nggak mungkin nggak ada perantara kan? betul. Ya. Oke, berarti kita bisa bilang, oke, perantaranya adalah bank. Atau yang kita tahu hari ini adalah e-money. Maka yang namanya uang elektronik itu, tidak semua uang elektronik itu adalah punya bank loh. Ayo, hati-hati nih. Jadi ada dua pihak nih. Satu adalah penyelenggara uang elektronik. Yang kedua adalah bank. Sehingga uang akhirnya bisa berpindah dari orang yang scan kepada orang yang di-scan QR-nya. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, jadi ketika Anda bicara mengenai perantara di sini, di cryptocurrency, itu karena namanya currency udah pasti ada hubungan dengan uang. Maka ketika Anda melakukan scanning, maka Anda sebenarnya tidak lagi ada perantara di sana. Yaitu langsung antara saya dan Mbak Ola. Jadi cryptocurrency itu kenapa menjadi sesuatu yang tiba-tiba naik daun? Karena ada suatu proses pindah-memindah sebuah nominal dengan kata koin, itu dari kantong seseorang ke kantong orang lain, itu yang tidak melalui suatu perantara, tapi adalah direct antara Ryan dan Mbak Ola, atau Mbak Audrey dengan Mbak Ola. Itulah yang disebut dengan peer-to-peer transaction. Oke. Jadi selama ini kalau dengar kata-kata peer-to-peer itu apa ya? Nah, peer-to-peer itu adalah karena tidak adanya suatu proses perantara itu langsung direct, thread. Nah, nanti akan menyisakan suatu pertanyaan gini, oh gitu, kalau gitu Ryan, saya boleh bayar Mbak Ola pakai Bitcoin dong? Pertanyaan jadi gitu ya? Nah, sebenarnya ketika ada suatu barang apapun itu bisa dijadiin suatu alat pembayaran. Misal, saya bilang, Mbak Ola, sorry, saya punya utang kemarin, Mbak Ola, saya bayar pakai topi saya ya. Boleh aja kalau Mbak Ola setuju, bener nggak ya? Ya, itu berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Mas Ryan, sampai di situ dulu ya, soal Loh. bahwa sebenarnya ada barang apa saja bisa dipakai sebagai alat pembayaran, tetapi berdasarkan kesepakatan. Tetapi apakah ini diatur, ya kan? Nanti kita bahas lebih jauh lagi di perbincangan berikutnya. Jangan pusing dulu ya, smart listener ya, Audrey, Mas Ryan. Sabar sebentar, habis ini kita bicarain lagi yang enak-enak soal Bitcoin. Oke, siap. Alright. Smart listener, kami mengajak Anda untuk menyoroti Bitcoin yang sedang naik daun supaya kita nggak latah, kita dapatkan informasinya. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Listeners dan juga sahabat yang bergabung, kami masih dalam Smart Market Insight. Di kesempatan sore hari ini kami mengajak Anda untuk membahas mengenai topik waspada harga Bitcoin melonjak naik ya. Kenapa dibilang harus waspada? Karena harga tinggi itu perlu disikapi dengan berbagai sikap yang santun, cermat ya. Jangan kagetan nanti tiba-tiba uang Anda pindah nggak ngeh gitu ya, karena saking semangatnya ya Audrey ya. Nah, iya benar ya, karena orang banyak mengira ini kan sebenarnya adalah alat atau instrumen investasi. Kita akan konfirmasi lebih lanjut ke Mas Ren. Saya tadi terputus sampai di penjelasan soal sebenarnya topi aja kalau disepakati itu bisa jadi alat pembayaran. Nah, mohon dijelaskan lebih dalam lagi maksudnya. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah koin gitu ya, jangankan mata uang gitu. Sebenarnya apapun bisa dijadikan alat bayaran. Namun karena kita berada di sebuah negara membuat sebuah aturan mengenai transaksi keuangan. Jadi, ketika tadi kita berbicara mengenai Bitcoin, bisa melakukan transaksi peer-to-peer, di mana saya dengan sebuah kesepakatan tertentu dengan Mbak Ola untuk dibayar dengan Bitcoin, sebenarnya itu secara fitur dimungkinkan. Dan itu menjadi pembedanya. Kenapa? Karena tidak lagi adanya perantara. Saya merasa lebih murah transaksinya, langsung ketemu Mbak Ola, tanpa harus saya membuka rekening. Dan saya tidak akan ada biaya-biaya yang mungkin bisa diatur secara dadakan. Kan ketika Anda memiliki rekening, berarti tiba-tiba bank bisa menaikkan dan menurunkan daripada yang namanya biaya transfer, lalu ada biaya bulanan. Itu kan adalah rule of game yang dibuat daripada si bank dan juga industri keuangan sendiri gitu kan, Mbak?
Nah, tapi karena kita ada di sebuah negara, kita di Indonesia menganut dalam satu aturan hanya boleh melakukan transaksi pembayaran dengan yang menerima ataupun yang membayar dengan mata uang rupiah. Jadi di bagian ini, ketika kita sudah semangat 45, mengerti konsep Bitcoin yang ada di dunia hari ini berlaku, saya mau bayar uang dengan menggunakan transaksi peer-to-peer, memanfaatkan fitur dari Bitcoin, itu tidak boleh. Kenapa? Yang bayar harus pakai rupiah, yang terima harus menerima dalam bentuk rupiah. Jadi tidak boleh, tidak bisa pakai topi. Jadi kalau saya besok bikin toko, di mana tokonya saya tulis, pokoknya toko ini tidak menerima pembayaran rupiah, hanya menerima dalam bayaran bentuk topi, di mana barang ini dengan nilai 10 topi, dengan jam tangan ini dengan nilai 15 topi, saya sudah melanggar aturan dari perbankan di Indonesia. Jadi jangankan cryptocurrency, Bitcoin, jangankan juga topi, jangankan juga emas, dinar dan dirham. Jadi ada relatednya nih dengan tren yang lagi hari ini rame. Oke? Oke. Sampai sini sudah jelas ya bahwa kata kuncinya Bitcoin itu adalah fiturnya bisa dengan model seperti QR code sehingga bisa melakukan perpindahan suatu mata uang, tanda kutip mata uang karena itu adalah cryptocurrency, namanya adalah satuannya Bitcoin yang tanpa perantara. Lalu cost-nya menjadi rendah. Nah, kita tiba-tiba jadi bilang gini, kalau tadi kita tiba-tiba berpikir, ya udah kalau gitu mulai besok saya bayar Mbak Ola bayar saya pakai Bitcoin. Nggak boleh karena di Indonesia. Pindah dulu ke negara lain, nggak tahu negara mana yang boleh terima itu. Mungkin let's say seperti Jepang, itu boleh di sana. Tapi ada negara yang tidak boleh, Indonesia salah satunya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, Ryan nanti dulu. Kalau saya bisa percaya sama Bitcoin, katanya tidak ada pengaturnya. Waduh, apa nasibnya? Kalau ternyata tiba-tiba saya sudah punya Bitcoin 10 biji, 10 Bitcoin, sekarang saya petantang-petenteng, harganya sudah 50.000 US dollar, ya dong? Tiba-tiba cerot hilang. Wah, gawat dong. Nah, ini dia. Kita setelah berbicara dengan uangnya, konsep daripada currency-nya yang ada di dalam si Bitcoin, kita bergeser ke teknologinya. Nah, jadi ketika Anda berbicara Bitcoin, sebenarnya tidak bisa ngomongnya adalah Bitcoin-nya doang. Anda harus bisa teknologi blockchain melahirkan Bitcoin. Harusnya kata-kata itu gitu tuh. Teknologi blockchain melahirkan Bitcoin. Jadi Bitcoin ini bukannya barang yang berdiri sendiri, tapi ada teknologi di belakangnya. Andai kan teknologinya bukan blockchain, mungkin koin itu nggak ada artinya. Loh, Ryan, kok bisa ngomong kayak gitu? Karena banyak loh koin-koin sebelum dibangun atas teknologi blockchain. Ya meskipun dibangun teknologi blockchain tetap bablas bisa oke. Tapi ada loh koin-koin sebelumnya yang dibuat atas teknologi bukan blockchain. Itu hilang. Kenapa? Karena diatur oleh satu orang. Diatur oleh sebuah perusahaan. Contoh, saya kalau nggak salah dulu namanya e-gold. Strip gold. Yes, itu rame dipakai. Lalu dulu ada juga namanya Liberty Reserve. LR itu yang lumayan menghancurkan cukup banyak transaksi-transaksi forex di dunia. Nah, itu banyak ceritanya. Nah, kenapa? Karena dia diatur oleh satu tempat berbasis digital, dia semena-menanya, kalau dia tutup kita mau kemana? Karena transaksinya tidak peer-to-peer. Nah, sekarang begitu kita bicara mengenai teknologi, kalau gitu pertanyaan gini, emang hebatnya apa sama blockchain? Kok bisa dibilang menjadi sesuatu dasar lahirnya Bitcoin? Jadi begini, blockchain itu ibaratnya kalau saya suka selalu ngomongnya gini, bahwa blockchain itu anggap ketika Anda misalnya sebelum bicara blockchain, Anda bicara dengan laptop Anda, Mbak Ola sama Mbak Audrey apakah pernah ya waktu ngetik laptop, tiba-tiba error, cereng muncul, mati, plek. Habis itu, waduh, belum di-save, hilang, dinyalain bener, thread hilang semua. Langsung mati aku skripsi 20 tahun. Oh, udah selesai. Iya, ceritanya. Tapi itu ada loh. Oke. Itu lulusnya kapan? Oke. Berarti ada data yang tidak tercatat, yang bablas hilang begitu saja di dalam digitalisasi kita. Contoh, Anda geser mouse Anda dari kiri ke atas, itu apakah ada suatu proses data yang terproses di situ? Pasti ada. Tapi apakah terrecord? Mouse Anda bergeser dari kiri bawa ke kanan atas? Tidak. Nah,
blockchain itu mencatat segala sesuatu, penambahan, perubahan, dan tidak bisa dihapus. Sehingga sistem daripada model database blockchain ini adalah karena bentuknya rantai gitu ya. Sehingga dia akan selalu memberikan suatu record. Baik record salah, record benar, record apapun di mana urus. Pokoknya gue catat deh, nggak bisa hilang. Nah, sebenarnya kan ini menjadi suatu tanda bahwa transaksi keuangan itu kan yang kepengen kayak gitu dong. Ayo, sekarang siapa yang pernah di buku tabungannya tiba-tiba ada koreksi transaksi? Itu Mbak tellernya itu salah pencet nomor rekening loh. Tapi dia bisa langsung, iya, tapi kan bisa dikoreksi transaksi. Iya, nah itu karena tercatat. Kalau nggak tercatat bingung. Nah, sekarang dengan ada teknologi blockchain ini, itu tercatat dengan model apapunnya tercatat. Nah, Bitcoin itu dibangun dengan teknologi itu. Sehingga kalau Anda pertama bicara, oh bahaya dong, kalau saya transfer nanti kalau hilang bagaimana? Dan semua orang saksinya. Dan Anda bicara gini, kalau gitu Ryan, gimana kalau saya ubah data yang ada di dalam tempatnya Mbak Ola aja. Sehingga Bitcoinnya Mbak Ola tiba-tiba kelihatan banyak. Betul. Tapi ingat, ini ada suatu sekumpulan orang yang menggunakan sama-sama. Ya kalau zaman dulu itu mungkin sudut pandang peer-to-peer itu lebih banyak digunakan di daerah ini ya, gray area atau black hat lah boleh dibilang. Itu orang-orang yang menukar-nukar ini video bajakan atau apa itu kan menggunakan torrent kan. Nah, itu sebenarnya adalah peer-to-peer juga. Nah, jadi walaupun barangnya satu, itu ada banyak orang yang secara sama-sama itu membackup data ini. Sehingga datanya itu bisa dicomot sedikit dari Mbak Ola, comot sedikit daripada saya, comot sedikit dari Mbak Audrey, sehingga dia tidak bisa dimungkinkan untuk mengubah. Kenapa? Karena kalau mengubah harus mengubah semuanya, baru bisa terjadi pengubahan. Jadi tidak bisa dihack hanya dengan mengubah suatu coding yang ada di tempatnya Mbak Ola. Kenapa? Karena saksinya seluruh orang-orang yang ada itu, si minersnya itulah ibaratnya, sebagai saksi atas transaksi tersebut. Maka blockchain lah itu dasarnya. Ada dasar kedua. Dasar kedua. Nah, sekarang kalau dasar kedua, karena tadi udah tidak dimungkinkan untuk diedit pada satu bagian karena harus semua. Nah, ada satu lagi teknologi kepada Bitcoin sendiri yang memang mendasari, itu adalah disebut dengan smart contract. Nah, smart contract itu adalah siapapun yang contohnya nggak bisa siapapun ya. Mungkin pertama analoginya gini, Mbak Ola pernah tahu ada suatu film atau komik yang kalau ada di buku itu dicatat waktu kematian, cara kematian, tanggal kematian, detik kematian, orangnya mati beneran. Dengan sama persis dengan yang ada di buku. Death Note. Yes, oke. Nah, itu kan berarti adalah suatu kontrak yang mengerikan, betul nggak ya? Sangat spesifik dan semua harus patuh dengan apa yang tertulis. Nah, sama. Di dalam teknologi blockchain, Bitcoin itu juga didukung dengan smart contract. Kontrak yang smart. Smart contract itu adalah diatur. Sudah diatur, tercatat, maka semua harus mematuhi. Apa yang sudah ada di kontrak gitu ya? Betul, tidak bisa diubah. Baik, Mas Ryan, kita berikan kesempatan kepada otak kita mencerna dulu ini ya. Berat ya, waduh, gawat, gagal saya. Tapi ini semakin menarik perbincangannya, ternyata tidak seencer yang kalau orang tuh bilang ini Bitcoin ini, makanya investasi Bitcoin biar jadi orang kaya kan gitu ya, Audrey, kita sering dengar ya. Perbincangan-perbincangan sangat-sangat, ya saya nggak mengatakan itu cetek, tetapi ternyata itu belum lengkap bahasannya. Nah, ini kan kita perlu dilengkapi dengan edukasi yang seperti ini nih, gitu kan. Iya. Kami sudah mulai kelihatan tampak pintar ya, Mas Ryan ya. Siap. Saya yakin juga semuanya merasakan ya. Nge-presenter smart. Iya, komentar Anda terhadap Bitcoin yang sedang kami bicarakan. Anda sendiri tertarik, sudah punya, atau apa komentar Anda? Kami jeda untuk satu saat yang ada gitu. Sebelum Bitcoin ini mungkin Anda pergunakan ya. Mas Ryan, ini kan kalau belakangan akhir gitu ya, kita tahu harga Bitcoin ini sangat-sangat melonjak. Nah, ini sebenarnya pergerakannya itu seperti apa sih? Takutnya kan teman-teman nanti karena naik, ayo langsung buru-buru ke sana nih, latah nih. Iya. Biasanya. Silakan Mas Ryan. Iya, logika yang lagi mau dicari itu adalah dari tadi Ryan cerita sesi 1, sesi kedua, terus hubungannya apa dengan harga Bitcoin yang hari ini sedang naik, kan pasti logikanya ke sana kan. Oke, sekarang kita bicara begini, ini tiba-tiba kita sama-sama orang yang tidak paham gitu ya. Terus saya cerita seperti itu, tiba-tiba Mola bilang, "Wih, keren juga ya.
itu Bitcoin tuh bisa jadi suatu transaksi gitu. Ajarin saya dong gimana caranya saya buat punya. Oh iya, ternyata harus punya dompet. Terus Mbak Ola katanya gini, tapi terus Bitcoinnya saya masih dapat dari mana? Saya bilang sama Mbak Ola, Bitcoin canggih ya. Mbak Ola pengen punya. Pengen? Oh iya. Mbak Ola bayarin punya saya deh. Nah, disinilah ada suatu konversi. Kenapa? Karena saling menaksir. Menaksir apa? Menaksir daripada nilai daripada Bitcoin itu sendiri. Tinggal tanya, Mbak Ola, saya punya setengah Bitcoin ini. Setengah Bitcoin 350 juta, Bu, ya kan? Sekarang, ya kan? Mbak Ola mau bayarin berapa? Mbak Ola bilang, ya saya bayarin lah ala kadarnya. Enak aja, sorry, barang canggih. Nah, akhirnya kan semua orang akan saling mencari nilai pasar, kan? Nilai pasar itu kan pasti ada di suatu pasar, kan? Nah, pasar itu ya tempat orang melakukan transaksi tukar-menukar Bitcoin untuk sebagai apa? Sebagai investasi, komoditi. Jadi kalau ini ada dua kondisi yang berbeda, orang sulit untuk bisa mencapai pemahamannya karena tiba-tiba dia bilang begini loh, Indonesia itu melegalkan kok Bitcoin, berarti saya boleh transfer pakai Bitcoin? Tidak boleh. Anda hanya boleh memiliki. Contoh gampang gini, saya mau tanya, Anda beli emas, emang Anda boleh bayar orang pakai emas? Boleh kalau diam-diam antar keluarga gitu ya. Teman saya ada itu kalau yang anaknya pinjam uang itu papanya karena mau mendidik anaknya, dia kan nggak enak dong kalau kenain bunga, ya kan? Karena tapi kalau tidak memberikan bunga, juga tidak mendidik. Maka dia bilang begini sama anaknya, oke, kamu waktu pinjam, kita hitung dengan harga emas ya. Saya kasih uangnya. Nanti ketika kamu sudah mau kembalikan, kamu hitung kembalikan dengan nilai emas. Itu yang terjadi di keluarga teman saya. Nah, ya jadi ketika Anda berbicara seperti emas gitu ya, ketika Anda beli emas, bisa nggak saya membayar Mbak Ola ataupun Mbak Audrey dibayar pakai emas? Nggak boleh. Ya, loh kalau nggak boleh terus jadiin apa ya Mas? Saya tanya sama Anda jadiin apa Mas? Dilus-lus di rumah. Kalau frustasi nggak bisa dilus-lus akan dijadiin perhiasan, ya kan? Kalau misalnya ternyata sudah tidak bisa jadi perhiasan akan jadiin gigi palsu, ya kan? Atau kalau nggak nanti buat manicure, pedicure, buat taruh di muka jadi masker wajah. Itu urusan Anda. Betul dong? Betul. Nah, jadi sama treatmentnya. Jadi ketika di Indonesia mengakui dengan kehadirannya Bitcoin, ya tapi sama seperti kehadiran Bitcoin, seperti kehadiran emas sendiri. Jadi ketika ditanyakan loh, terus harga yang saat ini melejit seperti kayak gitu kok bisa terjadi? Karena semua orang tiba-tiba melihat Bitcoin. Ih, canggih ya. Enak loh. Saya kalau pergi ke Jepang, misal, saya pergi ke Jepang cuman maksimum bawa duit 100 juta rupiah. Masuk bandara, nggak bisa masuk. Kalau bawa 500, tanyanya udah kayak orang mau pindah rumah. Ya udah deh, saya cuma pakai modal wallet yang ada di Bitcoin di sini udah saya masukin, saya di sono bisa bayar pakai QR, bayar. Enak ya. Nah, pertimbangan jadi berubah. Karena apa? Karena di satu negara ada yang mengakui diperbolehkan melakukan transaksi dengan Bitcoin itu sendiri. Tapi di Indonesia hanya boleh dijadikan alat perdagangan. Gitu. Kalau misalnya Anda terlihat pengen perlente dengan miliki Bitcoin, gampang resepnya. Setiap kali Anda punya 0,1 Bitcoin, jadiin itu gantungan kunci di sini. Ya kan? Jadi setiap kalau Anda punya kalau Anda punya 10 Bitcoin udah kayak pramuka. Kan? Nah, boleh gitu. Bikinlah kesepakatan sama komunitas Anda untuk menyatakan Anda memiliki Bitcoin dengan cara itu boleh saja, itu sah gitu. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai alat tukar. Jadi kalau dia garis bawahi ya Mas Ryan ya. Iya. Tidak diperbolehkan menjadi alat tukar di Indonesia. Di Indonesia. Ya kalau mau dibelanjain di luar negeri ya terserah. Di negara yang mengakui itu dibolehkan. Di negara mana aja sih Mas? Mungkin nanti kalau kami punya kami yang berkunjung ke sana gitu. Sepengalaman saya pergi ke Jepang boleh. Itu bisa. Bahkan sudah ada QR-nya, itu bisa. Kalau negara lain, kebetulan, kalau Korea saya lupa, kayaknya tidak ya. Tapi kalau Jepang ya. Tapi tipsnya ya, menurut clue kalau dari saya pribadi, negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi yang sudah terjadi sebelum Corona, itu pasti mulai melirik bagaimana caranya money inflow ke dalam negara mereka. Salah satunya dengan melegalisasi adanya kehadiran cryptocurrency. Ini cuma jadi tips yang jauh sekali loh. Mas Ryan, kita sebelum ke WhatsApp ya yang sudah bergabung mungkin mau bertanya, tetapi kita mewakili pertanyaan awam masyarakat gitu ya yang juga banyak membicarakan mengenai Bitcoin ini. Kenapa
kenapa sih cryptocurrency tidak diatur secara sah daripada nanti banyak yang ngumpet-ngumpet gitu kan? Kenapa negara tidak mengatur secara sah saja, ada hukum, ada perlindungan sebagai hukumnya sebagai alat tukar begitu? Oke. Apa kerugian dan apa kelebihannya begitu? Oke. Oke, kira-kira apa? Ada kepikiran nggak? Enggak ya? Kepikiran? Ya, kalau ya kita yang cinta rupiah gitu kan. Saya bawa nasionalisme nih, waduh. Oke, ya, siap. Sebagai grup daripada Smart FM, oke, itu diakui lah statement itu. Tapi gini, saya mau coba cerita. Ada satu konsep dasar bahwa ketika Anda berada di satu negara, sebenarnya secara tidak langsung Anda mengenal namanya sentralisasi. Sekarang pertanyaannya sederhana. Siapa sih yang mengatur pergerakan dan peredaran daripada uang rupiah yang ada di negara kita? Ya udah tahu bank sentral itu sendiri. Sekarang pertanyaan sederhana, kita juga tanya gini, Mbak Audrey kira-kira tahu nggak sih berapa banyak sih jumlah uang yang beredar? Terus kalau nanti malam bank sentral nyetak uang lagi, kira-kira kita dikasih tahu nggak? Jawabannya ya enggak lah, kan gitu ya. Betul ya? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada pengaturan yang tersentralisasi. Nah, pengaturan yang tersentralisasi ini tentunya akan ada kelemahan. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya ya inflasi. Kenapa bisa inflasi? Karena sebuah negara bisa dengan gampang melakukan interupsi atau menggelontorkan uang untuk bisa menjalankan atau mengerem sebuah laju perekonomian. Nah, masalahnya adalah kalau menggunakan emas, itu zaman dulu, di mana emas tidak bisa diproduksi, jadi akhirnya akan sangat terbatas, dan akhirnya adalah tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, cryptocurrency sebenarnya mengambil konsep dasar daripada emas sendiri. Dan jadi ketika Anda mengenal emas, dijadikan sebagai alat tukar, maka secara tidak langsung itu terjadi desentralisasi. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengatur. Jumlah cadangan emas di dunia, emang siapa yang bisa ciptakan? Dan nggak bisa. Dan belum ada yang namanya emas yang bisa duplikasi sehingga bisa menyamakan daripada emas itu sendiri, nggak bisa. Betul nggak? Nah, jadi ketika tidak dilegalisasi, karena ada negara yang memang masih dengan keyakinan bahwa mereka menginginkan pengaturan kuasa penuh terhadap negaranya. Jadi secara otomatis kalau dia mengakui cryptocurrency, secara otomatis dia melepaskan ini menjadi persaingan internasional. Karena uang yang dibawa tidak bisa dikontrol. Uang yang dijadikan suatu transaksi dengan orang lain, itu kan terjadi peer to peer. Nobody knows berapa uang yang ada di kantongnya Mbak Audrey. Meskipun sih kita bisa lihat dalam bentuk blockchain, tapi kita tidak bisa mengetahui dengan pasti si A atau si B-nya gitu loh. Ya, kecuali daripada Anda menggunakan digital wallet ya, tentu yes, oke, bisa. Tapi kalau tidak, maka hanya bisa tahu itu nilainya sekian, sudah berpindah, yes. Satu nilai sekian dan belum berpindah. Nah, kemunculan yang namanya Bitcoin sendiri itu muncul ketika terjadi booming gonjang-ganjing tahun 2008. 2008 itu kan terjadi akibat subprime mortgage. Dengan tidak langsung dengan Amerika yang mengalami krisis dan penurunan akibat daripada spekulasi terkait dengan kredit yang ada di Amerika, itu membuat orang sadar bahwa sentralisasi itu ternyata punya kelemahan besar. Ditandai dengan negara maju yang paling maju katanya, Amerika sendiri mengalami krisis. Ketidakpuasan dengan ekonomi yang tersentralisasi, makanya lahirlah kembali namanya desentralisasi. Jadi sebenarnya ketika Anda membayangkan Bitcoin, itu adalah seperti Anda membayangkan emas yang didigitalisasi. Bitcoin, yes, Bitcoin tidak bisa diproduksi, tidak bisa diciptakan. Hanya bisa ditambang, di-mining, untuk bisa mendapatkan reward-nya atas Bitcoin yang hari ini bisa kita pakai. Ya, lalu habis itu Bitcoin bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ya kan? Karena emas juga bisa dijadikan alat tukar. Ya kan? Nah, setelah itu juga ketika ada yang namanya emas sendiri, itu juga bisa dijadikan suatu alat investasi. Tapi jadi secara mudahnya sebenarnya ketika Anda berbicara mengenai Bitcoin, itu ya seperti Anda membayangkan emas, tapi tidak lagi Anda tenteng dan tidak dengan effort tinggi untuk memurnikannya,
Tapi iya tetap ada effort sih. Kalau di Bitcoin itu ada effort yang namanya proses mining sampai bisa mendapatkan. Ya, tapi ini adanya hanya di digital, yang adanya di hardware Anda. Bukan, yang adanya di laptop Anda atau yang ada di handphone Anda. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini makin seru ya Mas Ryan ya. Nanti setelah ini kita akan bahas juga pertanyaan dan juga WhatsApp yang sudah masuk. Untuk Anda masih punya kesempatan Sones untuk berkomentar atau sharing dan bertanya di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami. Kami masih perbincangan tentang Bitcoin ya. Harus waspada karena harganya cukup naik. Setelah ini kita akan bahas untuk satu sesi terakhir dalam Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami. Kembali untuk satu sesi terakhir ya, memperbincangkan tentang Bitcoin, dan semakin seru perbincangan kita dan juga mungkin listener semakin jelimet ya, tapi dari perbincangan ini semoga pemahaman tentang Bitcoin ini bisa semakin apa ya, Anda kenal lah supaya tidak terjerumus dengan ya itu patah tadi ya. Bukan jelimet sih sebenarnya, lebih tepatnya ya Audrey ya. Mungkin kita pakai bahasa kompleks deh. Lebih kayaknya berkelas gitu ya. Lebih keren ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mas Ryan. Mungkin kita boleh bahas ya. Yes, dari WhatsApp pertama dari Ibu Nindya yang bertanya, jadi sebenarnya Bitcoin ini bisa kita pakai sebagai instrumen investasi atau tidak, Mas Ryan? Melihat penjelasan Mas Ryan, saya jadi bimbang nih. Sebenarnya ini jadi alat tukar untuk di beberapa negara atau investasi? Silakan Mas Ryan. Iya, ketika Anda tiba-tiba merasa bahwa perekonomian Amerika akan melesat ke bulan karena dipilihnya presiden yang baru, maka Anda akan berpikir bahwa mata uang Amerika akan menguat, maka secara otomatis Anda akan pergi ke money changer dan Anda akan beli US dollar. Maka secara tidak langsung Anda sedang berpikir untuk investasi mata uang dolar kan. Nah, sama dengan Anda melihat bila ternyata era digitalisasi, orang juga semakin tidak percaya, misal ya, ini view ya, bukan artinya pemikiran saya, tapi saya berusaha untuk men-trigger cara berpikir orang-orang, kenapa orang beli Bitcoin. Mereka bilang bahwa Bitcoin ini menjadi salah satu the next currency yang akan terjadi, yang pasti akan diakui oleh seluruh dunia, bahwa yang namanya kejenuhan orang, ketidakpercayaan orang terhadap yang namanya uang kertas yang ada di kantong dia, karena apa? Karena negaranya dengan seenak jidat bisa mencetak uang sehingga terjadi namanya perampok yang tidak pernah permisi namanya adalah inflasi, maka saya akan membeli Bitcoin. Ya udah, berarti ya itulah kenapa putusan Anda beli Bitcoin, gitu ya. Nah, jadi saya tidak tahu Anda punya aliran kepercayaan mana nih, gitu. Oke. Ya, ini berkaitan soal aliran kepercayaan ya. Menarik loh, kirain aliran kepercayaan itu hanya bicara soal ini aja ya. Tapi gini Mas Ryan, faktor-faktor yang sebenarnya membuat Bitcoin naik itu apakah itu tadi ya karena kondisi ekonomi Amerika sendiri gitu ya, karena juga tercatat ini karena suku bunga yang sedang turun ya, sehingga banyak investor yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Nah, karena tadi Mas Ryan bilang ini kan jadi ada kesepakatan ya udah belilah sekian di antara investor sehingga kemudian harga menjadi melonjak naik kan. Ini di ramal ya Bitcoin ini masih akan mengalami kenaikan hari aja kalau satu koin itu berharga 1 M sih gila banget. Iya. Satu Bitcoin setara 1 kilo emas berarti jadi ya. Dimana kalau Bitcoin tidak pernah kelihatan barangnya kan gitu lebih serem lagi. Oke. Ya, baik. Jadi mungkin saya akan coba komunikasikan begini ya. Jadi sebenarnya kalau Anda melihat cocokologi, saya tidak berani kata analisa, tapi saya berkatakan cocokologi. Pada saat ini secara fakta emas dari kenaikan kemarin setelah bulan Maret dia jebret langsung naik ke atas mencapai rekor baru hampir 2100 itu emas pada saat ini dalam era yang rendah. Kenapa? Karena sudah hampir berada di level 1750 US dollar per troy ounce, di mana pada waktu yang sama Bitcoin mengalami rally sampai dengan level 51.000 US dollar. Nah, secara cocokologi kita bisa katakan bahwa orang kehilangan kepercayaan dengan emas ya, maka orang akan pergi kepada Bitcoin. Yes, mungkin Anda bisa katakan itu gitu ya. Dan sorry, jadi ketarik saya punya headset. Lalu selanjutnya adalah ya orang juga akan bicara bahwa ternyata perekonomian dunia pada saat ini tidak begitu aman ya. Kenapa? Karena suku bunga dalam kondisi yang rendah. Indonesia saja nilai suku bunga acuannya itu adalah terendah sepanjang segala masa dari Republik Indonesia ada.
Berarti tidak menjanjikan ya. Investasi saham masih belum tahu kalau ternyata sahamnya nanti masuk saham gorengan, AIU bablas. Ya kan? Ya sudahlah kalau gitu saya beli emas. Emas lagi turun. Ya udahlah saya juga mau coba-coba beli Bitcoin. Ya mungkin jadi begitu. Kan saya bilang ini bukan analisa, namanya cocokologi ya. Jadi itu mungkin menjadi sesuatu cara berpikir gitu. Tapi pada akhirnya ketika Anda mungkin bertanya gini, Ryan, oke lagi nih. Saya mau yang gampang. Ryan ini kan adalah aliran banci nih, gado-gado, yang katanya bisa melihat analisa teknikal sebuah harga dan juga fundamental. Kalau misalnya teknikal, teknikal per hari ini Bitcoin, sorry to say kayaknya akan lanjut lagi. Sorry to say gitu. Tapi kalau Anda beli di hari ini, mungkin kayaknya nggak seru gitu ya. Karena kok tinggi banget gitu. Salah satu kejadiannya adalah karena ada sisi spekulasi. Kenapa? Orang tiba-tiba hari ini gandrung ngomongin semua hal, sama seperti era orang buka kedai kopi sampai setiap belokan dan tikungan ada kedai kopi. Ada kedai kopi. Yes, akan ada orang real businessman, ada real spekulan. Nah, real spekulan inilah yang membuat hidup menjadi meriah. Ya gitu. Nah, terus ya ada juga beberapa lah kayak Elon Musk itu kan memang paling sakti mandraguna begitu dia bilang, oke, saya akan masuk sekian Bitcoin. Wah, orang panik karena kan Elon Musk kan punya banyak rekam jejak yang keren ya. Dia bisa bikin PayPal, lalu SpaceX, ada juga Tesla. Orang melihat dia sebagai orang yang revolusioner dan visioner dan orang yang punya kemampuan digitalisasi yang keren. So ya, orang jadi spekulasi untuk mengikuti dia ya. Pada akhirnya ya segala jenis rekomendasi itu ditanggung sama penumpang, bukan ditanggung sama supir gitu. Jadi ya Anda harus bisa melihat. Nah, Ryan, coba saya tantang kamu bicara mengenai yang namanya harga wajar Bitcoin. Harga wajar Bitcoin ini tidak bisa seperti harga sebuah saham. Saham itu kita tahu ada apanya, ada dasarnya. Yang namanya emas, setidak-tidaknya kita tahu berapa harga minimum untuk pemurnian 1 gram emas. Iya dong. Nggak mungkin dong di bawah daripada harga pemurnian 1 gram emas. Semua penambang tidur aja di rumah. Nah, Bitcoin menurut saya yang paling bisa dilakukan valuasi adalah dari effort untuk bisa mendapatkan nilai Bitcoin yang ada di kantong. Itu berapa? Karena apa? Karena harus ditambang. Ditambang ada proses untuk menggunakan listriknya. Dan memang itu makin hari makin mahal. Karena apa? Tingkat kesulitan untuk menambang Bitcoin makin lama makin sulit. Dan dia akan melakukan halving block. Jadi semakin dia banyak yang tambang, dia akan terpecah terus. Gitu loh. Jadi itu yang membuat orang menjadi semakin sulit untuk menambang, ya harganya akan naik dengan sendirinya. Kira-kira akan seperti itu. Tapi itu tidak ada suatu nilai nyatanya. Kenapa? Karena kan kalau perusahaan kan ada nilai nyatanya ya. Kalau menambang dan juga akhirnya memurnikan sebuah logam sehingga menjadi aurum logam mulia kan ada tindakan nyatanya nih. Sekarang seberapa jauh keyakinan Anda bahwa era digitalisasi ini benar-benar bisa dianggap nyata? Nah, itu pertanyaannya kembali ke kita semua. Berdasarkan sesuai dengan aliran kepercayaan. Masing-masing. Oke, kalau gitu Mas Ryan untuk menutup nih ya, kan tadi seperti yang disampaikan oleh Audrey ya, Mas Ryan, yang tadi sudah disampaikan banyak hal dan bahkan hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin perlu di-highlight supaya kita nggak jadi orang-orang yang latah, Mas Ryan, karena nanti orang rame-rame bikin kontrakan, kontrakan, bikin kedai kopi semua gitu ya, seolah-olah hidup kita dari pagi sampai malam isinya kopi semua, kan nggak mungkin. Siap. Ini juga berlaku kan dalam Bitcoin, apa yang perlu di-highlight, betul, kita tidak terjerumus ya, kan? Dan masuk dalam lingkaran yang salah. Baik, jadi gini, kalau Anda perhatikan di dunia ini dalam 5 tahun terakhir, maka Bitcoin dan kerucu-kerucunya, yaitu cryptocurrency itu bukan cuma satu, tapi ada 4.000 cryptocurrency yang hari ini ada yang terdaftar pada CoinMarketCap. Bitcoin itu baru satu gitu ya. Nah, yang perlu saya ceritakan adalah digital itu kadang-kadang nilai valuasinya itu tidak jelas. Coba sekarang saya tanya, Anda rela nggak beli buku dalam bentuk digital? Nggak, saya kalau ada fisiknya tuh jelas, kertasnya. Saya merasa diuntungin sama penerbit luar biasa kalau bayar digital. Nah, ada aja sesuatu yang sifatnya kayak gitu aja. Masih nggak bisa terima. Lah ya Bitcoin. Dalam 5 tahun terakhir adalah instrumen yang paling cepat naik dan paling cepat musruk. Jadi belum menjadi suatu instrumen yang menenangkan hidup kita.
Jadi kalau Anda beli di bawah, Anda ngerasa, wah saya dapat jackpot. Ketika Anda di atas, ya Anda nyungsep. Pernah loh ada harga Bitcoin 200 juta dan sempat ke 50 juta. Bisa bayangkan nggak, uang 200 juta tinggal 50 juta. Ada satu masa di masa yang lalu itu terjadi seperti itu. Jadi kalau hari ini ternyata 1 miliar dan menjadi 250 juta, mungkin saja kenapa di masa yang lalu pernah terjadi dan waktunya tidak lama, hanya hitungan bulan dan kembali dalam hitungan tahun. Ngeri toh? Ngeri. Iya dong, sesuatu yang naik tinggi kan juga akan kemungkinan turun kencang. Ya benar juga sih. Siap. Ya kayak kita naik roller jet coaster ya. Iya. Tinggi begitu dia ada di turunan, zek langsung gitu ya. Nanti untuk Mbak Ola saya nyampe tinggi saya matiin mesin jet coaster biar di atas terus. Kan pengen di atas terus. Oke, kita bungkus Bitcoin-nya tadi. Waktu Mas Ryan bilang itu baru satu ya dari cryptocurrency, saya langsung mengatakan gitu, wah tahun ini topiknya udah cukup. 4.000 ya. Ada penarik loh, kenapa orang pergi ke Bitcoin Cash? Kenapa Bitcoin ada kelemahan apa? Nah, karena setiap koin ternyata memiliki fitur yang berbeda. Uhui. Ke depan kita sambung lagi ya perbincangan yang tidak kalah seru dari sore hari ini. Kalau menurut Anda gimana? Lulus lah ya. Lulus siapa lah. Masih lanjut jadi pembicara. Iya. Aku udah bikin catatan nih, Mas. Woi, mantap. Oke, siap. Thank you. Oke, selamat sore, kami pamit ya. Berhati-hatilah di dalam menyimak perkembangan di dalam pasar Indonesia dan juga pasar luar negeri. Selalu ada informasi-informasi yang menarik di Market Insight yang akan kami sajikan selalu di setiap Rabu jam 6 sore ya, Audrey ya. Dan perbincangan ini terekam dengan sangat baik di YouTube channel Smart FM, so Anda bisa menyimaknya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Mas Ryan ya. Sama-sama. Saya Nurlija. Saya Audrey Juwana. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Thank you, Mas Ryan. Ya, dadah. Sama Inspirator Investasi Indonesia.